Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu untuk belajar usul fikih. Pembahasan untuk saat ini adalah tentang sunnah qauliyah. Kemarin kita membahas tentang kehujahan sunnah. Sekarang sunnah qauliyah. Artinya sunnah yang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa lihat halaman 49. Al-Masalatu Salisatu, masalah yang ketiga, fi sunnatil qauliyati, tentang sunnah qauliyah. Kemudian pengarang menyebut watu sama aidon khobaron. Disebut juga sunnah qauliyah itu khobar. Nah, namun tentu harus kita jelaskan bahwa tidak mutlak seperti itu. Kenapa? Sunnah dengan hadis, dengan khobar itu sama-sama berita, tapi dalam tingkat yang berbeda. Itu sebabnya sunnah dan hadis pun kan berbeda. Apa sunnah? Sudah kita ketahui. Sunnah itu apa? Qaulun Nabi, wa fi'luhu wa takriruhu. Ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian takrir, persetujuan Nabi atas ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Jadi jelas, sunnah itu perbuatan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi. Sedangkan hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apa bedanya? Kalau sunnah, pasti perbuatan Nabi, sahih. Kalau hadis, nah barangkali nanti harus ada penelitian, karena dia berupa berita. Itu karena itu hadis nanti akan dibagi kepada ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi tidak ada sunnah yang sahih, sunnah yang hasan, sunnah yang dhaif, nggak ada. Jadi sunnah qauliyah sudah jelas, itu pasti hadis yang sahih. Kejadian-kejadian yang memang benar-benar terjadi. Kalau hadis yang disandarkan kepada Nabi, tapi belum tentu benar. Belum tentu betul-betul kejadian itu, beda tipis antara sunnah dan al-hadis. Begitu juga ketika pengarang menyebutkan bahwa sunnah qauliyah disebut juga khobar. Khobar yang benar-benar khobar. Itu sebabnya sekarang pengarang pun menyampaikan bahwa tidak semua khobar benar-benar sunnah qauliyah. Walaupun sunnah qauliyah di dalam terjemah mungkin saja disebut khobar. Berita dari ucapan Nabi. Itu sebabnya sekarang khobar dalam artian ini kembali lagi kepada yang netral, yang umum. Tidak spesifik perbuatan Nabi, tidak spesifik ucapan Nabi. Ini diangkat ke permukaan yang lebih lebar lagi. Walaupun di sana nanti tentu ada yang dimaksud dengan khobar yang sebenarnya. Al-khobaru khobar dibagi tiga. Al-maktu bisidkihi, al-maktu bikidbihi, la yuqta'u bisidkihi walakidbihi. Jadi tiga. Silakan kalian bisa lihat kalian di dalam buku Aqsamul Khobar. Macam-macam khobar. Wayan qasimu mutlaqul khobari ila salasati aqsamin. Ada. Silakan lihat. Dibaca ya, menghafal, baca dengan keras untuk melatih aksentuasi, melatih artikulasi, maksudnya artikulasi. Walaupun belajar mandiri, tapi semua batasan, semua hadis Quran ucapan dengan keras. Karena itu melatih artikulasi. Jangan di dalam. Kenapa? Kalau di dalam terasa benar saja, tapi harus dilatih. Walaupun belajar di rumah sendiri, maka baca dengan keras. Wayan qasimu mutlaqul khobari ila salasati aqsamin. Penggunaan khobar dibagi kepada tiga macam. Penggunaan kata khobar itu dalam tiga jenis. Pertama, yang sebelah kanan kalian. Al-maktu bisidkihi, pasti benarnya. Nah itu yang dimaksud sunnah qauliyah teh.
Al-maktu bisidqihi, yang benar terjadi benarnya. Itu khobar secara umum itu belum menjamin, tapi yang ini justru yang dimaksud as-sunnatu al-qauliyatu yusama khobar, itu sama khobar. Khobar yang mana? Khobar tingkat pertama, al-maktu bisidqihi, pasti benarnya. Itu ada dua ukuran. Pertama ukuran dalil, ukuran nas. Kedua ukuran akal. Gitu. Jadi benar itu satu ukuran dalil nas, yang kedua ukuran akal. Kalau Allah dan Rasul pasti benar menurut syariat, menurut nas pasti benar menurut akal. Satu khobarullah, yang pasti benar adalah berita dari Allah, baik masuk akal pun tidak. Kalau sabda Allah pasti benar, khobar benar, khobar benar-benar terjadi. Yang kedua khobaru Rasulillah, berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benarnya, baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Itulah perbedaan kesakralan berita dari Allah dan kesakralan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti benarnya. Nah kemudian kenapa saya jelaskan itu? Nanti ada mutawatir, nanti ada penjelasan lebih rincinya. Ada berita yang sangat banyak yang tidak mungkin orang berdusta bersama-sama. Itu berita pasti benar. Nah, tentu ada dua macam. Ada yang memang mutawatir berkaitan dengan sabda Allah dan sabda Rasul. Bahkan berita kemanusiaan pun kalau mutawatir itu pasti benarnya. Gitu. Apalagi berita dari Allah dan Rasulnya. Ya dari Allah, ya dari Rasul, ya mutawatir, pasti benarnya. Bahkan berita dari kemanusiaan pun, kalau sudah pasti, kalau memenuhi syarat-syarat, nanti ada syarat mutawatir, diberitakan dengan banyak orang, yang tidak mungkin sebanyak orang itu berdusta bersama-sama. Itu namanya mutawatir. Walaupun berita bukan dari Allah dan Rasul, kalau benar-benar terjadi dengan begitu banyak penyampai, itu pasti benarnya. Kita buat contoh sederhana. Sekali lagi, kalau mutawatir dalam hadis itu pasti benar. Mutawatir dalam Quran itu pasti benar. Jadi Quran itu mutawatir. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak. Kalau yang mutawatir pasti benar. Nah, kemudian berita kemanusiaan pun kalau mutawatir pasti benar. Selama sesuai dengan akal. Contohnya, kalian belum pernah ke Amerika. Tapi kalian yakin Amerika itu ada? Walaupun kita belum pernah ke Amerika. Tapi kita yakin Amerika itu ada. Kenapa? Itu mutawatir. Tidak mungkin orang sedunia berdusta Amerika itu tidak ada, jadi ada kan tidak mungkin. Ahli geografi berdusta semua tidak mungkin. Itu sebabnya adanya Amerika umpamanya, walaupun kita tidak pernah ke sana, tidak lihat gambarnya, cuma dengar aja bahwa Amerika itu ada, yakin ada. Kenapa? Karena mutawatir. Tidak mungkin orang seluruh dunia berdusta bersama-sama menyebut ada kepada yang tidak ada. Kemudian ada yang sedikit nakal. Kalian punya ibu. Kalian punya ibu ya semuanya. Pertanyaan, betulkah itu ibu kalian? Kalian punya ibu. Punya semuanya. Pertanyaan, apakah betul ibu kalian? Untuk bahasa Sunda mah bawa lain. Kalian punya ibu? Betulkah itu ibu kalian? Dari mana kalian tahu itu ibu kalian? Apakah kalian ingat ketika dalam rahim? Apakah kalian ingat ketika proses melahirkan? Yang namanya ibu biologis kan begitu. Ibu yang melahirkan kita. Kita punya itu yang kalian tahu sekarang. Kalian yakin? Kenapa yakin? Karena mutawatir. Gitu. Tidak mungkin orang semuanya berdusta. Itu bukan ibu kita. Dianggap ibu kita kan tidak mungkin. Ada surat keluarga, ada KTP. Tidak mungkin lurah berdusta bersama-sama dengan RT dan RW seluruh
masyarakat berdusta bersama-sama kan tidak mungkin, walaupun kita tahu dan berkeyakinan itu ibu kita bukan karena kita yakin dilahirkan dari sana, tapi kan berita bahwa dia itu ibu kita. Percayalah, jangan ragu-ragu. Walaupun kita tidak benar-benar yakin dalam artian ingat ketika dilahirkan. Tapi bagaimana mungkin orang berdusta bersama-sama, ayah berdusta, saudara berdusta, semua orang berdusta. Bahwa itu ibu kita padahal bukan, kan tidak mungkin. Yakinlah itu ibu kita. Nah, itu contoh sekedar untuk menggambarkan bahwa kalau mutawatir, jangankan dari Allah, jangankan dari Rasul, berita keseharian pun kalau mutawatir itu pasti benar. Kenapa? Karena tidak mungkin orang sebanyak itu berdusta bersama-sama untuk hal yang tidak ada dianggap ada, kan tidak mungkin. Itulah al-maktub bisidqihi, berita yang pasti benarnya. Pertama, khabarullah Al-Quran. Kedua, khabarul Rasulillah, hadis, sunnah. Itu pasti benar. Kalau sudah menjadi sunnah. Kemudian nanti sudah saya sampaikan tadi al-hadis. Kalau hadis itu berita-berita yang disandarkan kepada Nabi. Tidak dimutakan benarnya. Tapi kalau sunnah sudah benar-benar bahwa itu dari Nabi. Yang terakhir, sesuatu berita yang mutawatir. Khobar yang mutawatir pasti benar. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan As-Sunnah. Bahkan dalam kejadian keseharian pun banyak kasus yang kita yakin bukan karena kita melihat, merasakan, kemudian ingat, bukan. Tapi karena beritanya sangat banyak dan tidak mungkin orang sebanyak itu berdusta bersama-sama. Itu namanya mutawatir. Berikutnya khobar kedua, al-maktub bikizbihi, pasti dustanya. Satu, pasti dusta secara akal. Kedua, pasti dusta secara keyakinan akidah. Pertama, contohnya apa? Ijma'u didaini, mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Si Anu masih hidup, si Anu keneh sudah meninggal pada waktu yang sama. Berita seperti itu pasti dusta. Karena harus dikonfirmasi. Karena itu di kepolisian kan ada seperti itu. Dia mengaku begini, bandingkan dengan yang lain. Tidak mungkin kejadian berbeda dalam waktu yang sama. Itu ijma'un didaini, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Itu pasti dusta. Seseorang ada di sana pada hari itu, tapi dia ada di lain tempat pada hari yang sama, jam yang sama, kan tidak mungkin. Itu yang namanya alibi dalam kepolisian. Si A jam 9 hari Senin di sini, kemudian dia mengaku hari Senin jam 9 itu di tempat lain. Itu pasti dusta. Karena menyampaikan dua hal yang bertentangan. Nah, itu namanya maktub bikizbihi, ijma' didaini. Contohnya menggabungkan, menyatukan dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin terjadi. Karena itu pasti dusta. Kedua, ini berkaitan dengan iman. Khilafu qat'iyati syariah. Sesuatu yang bertentangan dengan kepastian syariat. Sesuatu yang dipastikan oleh syariat, kemudian ada berita yang sebaliknya bertentangan dari kepastian syariat. Itu pasti dusta secara iman kita. Kalau ada orang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada, itu pasti dusta. Kalau ada mengatakan surga itu tidak ada, itu pasti dusta. Pasti tidak benar. Mengatakan bahwa surga itu dingin, nikmat, pasti dusta. Bertentangan dengan syariat. Kemudian di surga itu umpamanya banyak penderitaan, itu pasti dusta. Karena itu ukuran kebenaran dari khobar berkaitan dengan akidah keyakinan harus berdalil. Kalau ada dalil itu pasti benarnya. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan ketetapan syariat. Bagaimanapun siapapun yang mengatakan kalau bertentangan dengan kepastian syariat itu dusta menurut keyakinan kita. Nah, itu namanya al-khobar al-maktub bikizbihi, berita yang pasti dustanya. Satu, contohnya apa? Menyatukan dua peristiwa yang bertentangan dalam satu masa. Itu tidak mungkin. Menyatukan dua hal yang bertentangan. Kedua, khilafu qat'iyati syariah, berita-berita yang bertentangan dengan kepastian syariat. Tentu standarnya adalah iman kita.
Walaupun kita tidak pernah mendengar atau tidak bisa melihat langsung, kalau Allah mengatakan, Rasul mengatakan itu pasti benar. Syariat mengatakan pasti benar. Tapi siapapun yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kepastian syariat itu pasti dusta. Yang ketiga, la yuqta'u bisidqihi wala kidbihi. Tidak pasti benarnya dan tidak pasti dustanya. Itu kelompok ketiga. Tidak pasti benarnya, tidak pasti dustanya. Sekali lagi, satu, pasti benarnya. Kedua, pasti dustanya. Tiga, tidak pasti benarnya, tidak pasti dustanya. Semuanya ini, yang ketiga ini ada kriterianya juga, ada jenisnya 3. Yang tidak pasti benarnya, tidak pasti dustanya, ada 3 tahapan. Yang pertama, la yatarajjahu sidquhu wala kidbuhu. Tidak kuat baik benarnya ataupun dustanya. Tidak kuat baik benarnya atau dustanya. Tidak ada kecenderungan ke salah satunya. Contohnya apa? Contohnya berita majhul. Khobar majhul, khobar tidak dikenal. Hoak, nah, begitu ya. Atau kalau di kita berita pasar. Orang dengar berita dari pasar itu hati-hati, itu majhul. Kenapa? Tidak kuat benarnya, tidak kuat dustanya. Benar bisa jadi, tapi dusta bisa jadi juga. Nah, itu namanya majhul, berita yang tidak bisa dipegang karena memang tidak ada unsur yang menguatkan untuk kedua sisinya. Itu namanya la yatarajjahu sidquhu wala kidbuhu. Yang kedua, yatarajjahu sidquhu ala kidbihi. Nah, inilah adilnya para ulama. Sebenar-benarnya manusia tidak dimasukkan ke sini. Sebenar-benarnya ulama, sebenar-benarnya siapapun manusia selain Nabi, dia tidak masuk ke wilayah ini, ke maktu. Tapi masuknya ke sini. Ini yang kedua. Ya tarajjahu sidquhu ala kidbihi. Lebih kuat benarnya daripada dustanya. Gitu. Lebih cenderung dia benar daripada berdusta. Sebaik manapun manusia, ya. Di sini posisinya. Umpamanya orang yang adil. Berita dari orang yang adil tidak di sini. Karena ini buat Allah, kemudian buat Rasul. Manusia di sini lebih kuat benar daripada dustanya. Sejujur-jujur manusia pasti tidak ada kemustahilan suatu saat untuk salah. Itu sebabnya berita adil posisinya di dalam berita di sini, di dalam posisi orang-orang yang lebih cenderung benar, walaupun tidak steril dari kesalahan. Nah, itulah kemanusiaan. Kenapa? Kenyataan seperti itu. Sejujur-jujurnya orang suatu saat pasti akan terpaksa juga berdusta. Kadang-kadang seperti itu. Orang tidak terhindar untuk berdusta. Itu sebabnya kadang-kadang juga dusta dibolehkan. Dalam posisi kelemahan kita tidak bisa menghindar dari itu. Bahkan Nabi sekalipun, maksudnya Nabi yang lain, Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Satu, ketika dia mengatakan sakit. Ketika ayahnya menyuruh menjual berhala. Dia mengatakan sakit. Itu berdusta yang pertama. Kedua, ketika dia mengatakan bahwa yang menghancurkan patung-patung itu tuh yang paling besar katanya. Padahal dia yang melakukan. Itu dusta yang kedua. Dan yang dusta yang ketiga ketika mengatakan kepada Saroh istrinya, dia saudaraku. Kenapa? Ketika dia mengaku istrinya dia terancam. Karena Namrud itu raja dolim yang suka kepada wanita cantik. Kalau ada wanita cantik dia rebut. Punya suami dibunuh suaminya. Nah, datang Ibrahim bersama Saroh. Kemudian ada yang memberitakan kepada Namrud ada wanita cantik. Maka dipanggil, ditanya, ini siapa? Kepada Ibrahim, dia saudaraku. Gitu. Kenapa? Kalau akui dia suaminya, dia meninggal, pasti dibunuh. Itulah Namrud. Ketika pasti istrinya tidak enakan disebut saudara.
berkata kepada Ibrahim, kenapa engkau akui bahwa aku saudaramu? Ibrahim mengatakan, di dunia yang beriman cuma dua, kita berdua, engkau dan aku. Pada hari ini, yang beriman di dunia cuma dua, aku dan engkau. Engkau dan aku, maka engkau adalah saudaraku dalam iman. Yang saya maksud, apalagi selepas para nabi, manusia itu tidak terhindarkan kadang-kadang berdusta. Itu sebabnya tidak masuk ke pasti benar. Manusia maksudnya ke yatarajahu sidquhu ala kidwihi. Orang yang lebih cenderung benarnya, walaupun mungkin saja dia bersalah, tapi potensi salahnya kecil, potensi dustanya, potensi benarnya lebih besar. Itulah berita dari orang-orang yang adil. Dia pasti benar, tapi tidak ada kemustahilan suatu saat dia akan berkata yang tidak tepat juga. Apalagi di dalam ilmu hadis tentang rawi. Ada rawi, dia suatu saat dia disebut adil, di tempat lain dia disebut lemah. Kenapa? Karena faktor usia. Ada rawi, di satu waktu dia diterima, di waktu lain dia tidak diterima. Kenapa? Dia diterima ketika dia masih masa muda. Gitu. Ketika sudah masa tua, dia jadi doib. Padahal orangnya sama, nama orangnya sama, tapi dia punya kriteria dua. Di Sahih ada, dia di Doib ada. Di Sahih ketika dia masih muda, memang dia sangat jujur dan ingatannya kuat. Tapi ketika sudah tua, ingatannya berkurang. Nah, akibatnya posisinya, ya, tingkatnya menurun di dalam ranking ranking kualitas rawi. Kita kembali lagi kepada masalah bahwasanya berita itu ada 3 macam. Pertama, al-maktu bisidqihi, pasti benarnya. Apa? Berita dari Allah, berita dari Rasulullah, dan berita-berita yang mutawatir. Kedua, berita yang pasti dustanya. Apa ukurannya? Ketika menyatukan dua peristiwa yang berbeda, bertentangan. Nyaritakan dua hal yang bertentangan terjadi pada satu waktu, itu berarti dusta besar. Yang kedua adalah ketika berita-berita yang bertentangan dengan kepastian syariat. Tentu itu ukurannya iman. Kita anggap itu dusta. Seindah apapun kalau bertentangan dengan ketetapan syariat. Dan ketiga adalah berita yang tidak dipastikan benarnya, tidak dipastikan dustanya. Satu jenis itu adalah la yatarajjahu sidquhu wala kidbuhu. Tidak kuat baik benarnya ataupun dustanya. Itu berita majhul. Berita yang tidak dikenal, diurang berita pasar. Itu adalah la yatarajjahu sidquhu wala kidbuhu. Yang kedua, yatarajjahu sidquhu ala kidbi, lebih kuat benarnya daripada dustanya. Itu berita orang yang adil. Nah, yang ketiga adalah yatarajjahu kidbuhu ala sidqihi. Nah, itu berita dari orang yang fasik. Ada di Quran kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, gitu. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, kalau datang berita dari orang fasik, gitu, jangan dulu diterima. Fatabayyanu, tabayun, jelaskan, cari dulu masalahnya benar atau tidak. Kenapa? Karena biasanya dustanya lebih besar. Orang fasik mah dustanya lebih besar dari benarnya. Kelompok orang yang mesti diragukan keterangannya. Kenapa? Karena cenderung berat ke dusta daripada benaria. Itu artinya disebutnya, contohnya orang-orang yang fasik. Orang yang tahu agama, tahu aturan, tapi biasa melanggar hukum, biasa melanggar aturan, biasa melaksanakan maksiat, itu orang fasik. Mereka itu kadang-kadang bergaul dengan sesama muslim, tapi hati-hatilah. Kenapa? Orang jenis itu, tipe itu lebih cenderung dusta daripada benarnya. Silakan lihat bukunya, tadi sudah kita gambarkan, ada istilah mutawatir. Halaman 39 masih sambungan dari yang tadi kita sebut ini. Al-mutawatir wal ahad.
Al mutawatiru wal ahad. Bacanya begitu ya. Bukan ahad tapi ahad. Mutawatir dan ahad. Karena kalau ahad itu kan hari ahad. Kalau ahad kebalikan dari mutawatir. Membaca bahasa Arab mesti jeli, teliti seperti itu. Karena berbeda sedikit saja. Baik pengucapan ataupun madnya panjang pendeknya itu maknanya berubah. Kalau akil orang berakal, kalau akil orang tukang makan, kan begitu. Kalau kolbu hati, kalau kalbu anjing, tuh. Maka katanya orang Arab senang kepada orang Indonesia. Kenapa? Pengucapannya benar. Orang Indonesia istimewanya mengucapkan bisa persis seperti orang Arab, sama. Bahkan Indonesia lebih punya, kenapa? Ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia mereka tidak bisa. Tapi orang Indonesia bisa ungkapan yang diungkapkan bahasa orang Arab. Katanya, tapi saya tidak bisa dikonfirmasi benar atau tidak. Mereka agak tidak senang kepada orang Cina. Kenapa? Dia tidak bisa baca ko, bacanya ka. Akibatnya jadi jelek. Kenapa? Kolbun hati, kalbun anjing. Mereka tidak bisa baca ko, kan itu ka. Di setiap bangsa itu ada kelemahan seperti itu. Kalau di Indonesia, terutama orang Sunda, orang Sunda, pelafalannya bisa menyerupai yang diucapkan pemilik bahasanya. Itulah istimewanya. Kembali lagi ke sini, silakan lihat. Al-mutawaritiru wal ahadu. Nah, ahadu. Seperti Jamal, cantik. Kalau Jamal, unta. Jadi hati-hati. Kalau Jamal, unta. Kalau Jamal, cantik. Jamalah. Jamal. Jamilah. Jamilah, cantik. Kalau Jamalah, unta. Al-mutawatir wal ahad. Wayan qasimul khabaru bi'tibarin akhara ila mutawatirin wa ahadin. Terbagi khobar dari sisi lain kepada dua, mutawatir dan ahad. Al-mutawatiru lugatan, tadi sudah berulang-ulang kita sebut mutawatir, kita sekarang lihat kaidahnya. Al-mutawatiru lugatan asai'ul ati marotan ba'da ukhra. Secara bahasa mutawatir dari tawataro ya tawataru, isim fa'ilnya mutawatir. Apa artinya? Yang sesuatu yang datang satu kali, datang lagi kedua kali, datang ketiga kali, itu namanya tawataro. Contohnya mislu tawataro rijalu idza ja'u. Para laki-laki itu datang berturut-turut, tidak bersama-sama. Datang seorang, kemudian datang lagi seorang, kemudian datang lagi seorang, secara berturut-turut, namanya tawataro. Itu secara bahasa. Apa mutawatir itu? Yang datang berturut-turut secara bahasa. Wahid. Wasilahan dan menurut istilah, silakan dua baris di atas terakhir halaman 39. Wastilahan dan secara istilah wa khobarun jam'in, khobaru jam'in, berita yang banyak, mahsusin yang bisa ditengarai, bisa diamati, mahsus. Berita yang banyak yang bisa diamati. Yamtani'u tawatu'uhum ala kidwi. Tidak mungkin mereka bersepakat berdusta. Berita yang banyak, yang bisa diamati, yang tidak mungkin mereka berdusta bersama-sama. Kenapa? Min haitsu kasratuhum, karena saking banyaknya. Tidak mungkin, tadi saya gambarkan, Salomon ngabohong babarengan, kan tidak mungkin. Itu namanya berita mutawatir. Kenapa? Karena orang sebanyak itu diperkirakan menurut kebiasaan tidak mungkin akan berdusta bersama-sama. Berita banyak seperti itu namanya mutawatir. Kemudian surutu khobaril mutawatiri. Perhatikan, syarat khobar mutawatir. Ini secara syariat di dalam ilmu hadis.
Mutawatir ada syaratnya. Syurutul khobaril mutawatiri, syarat khobar mutawatir. Yang pertama al-awal. An yulamu dzalika min daruratin wa musyahadatin aw sima'in. Diketahuinya berita itu dengan mudah, transparan, musyahadah disaksikan mata, aw sima atau didengar banyak orang. Mudah diamati, disaksikan bukan cenah gitu. Tetiasa nyaritakeun batur, khobar mutawatir setiap orang mesti menyaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Awsimain mendengar langsung di sumber aslina. Syarat pertama itu bahwa penyampai itu berita itu harus diketahui dengan mudah, diamati dari apa? Kesaksian dan pendengaran. Li'anna ma la yakunu kadzalika, karena yang tidak seperti itu tidak mudah diamati, tidak benar-benar disaksikan, tidak benar-benar terdengar oleh masing-masing diri. Kalau tidak seperti itu, yahtamilu duhulal golat fihi. Tidak mustahil akan masuk golat, kekeliruan. Itu sebenarnya mutawatir harus yakin, mudah diamati, yakin benar-benar mendengar, yakin benar-benar melihat bagi setiap orangnya itu. Hatta lau ittafaqo ahlul iklimi ala mas'alati aqliyah kaqaulihim al alam hadisun lam yahsul lana al yakin hatta yakuma burhanun alaiha. Hatta sehingga andai kata ada ilmuwan meyakini sesuatu teori itu belum mutawatir sampai kita tunggu terjadinya gitu. Ahli-ahli bicara tentang sesuatu, memperkirakan tentang sesuatu, menghitung sesuatu. Sebaik-baiknya hitungan, sebaik-baiknya perkiraan, belum mutawatir. Sebanyak apapun konsepnya, sampai kita bisa melihat benar-benar terjadi. Contohnya apa? Teori tentang alam itu terwujud. Terwujudnya alam, sebaik apapun teori, harus kita anggap itu belum mutawatir. Sedunia meyakini itu belum mutawatir. Itu salah satu tantangan ilmuwan Islam. Kan banyak orang mendekati penciptaan alam tidak lewat Quran, tapi lewat penelitian. Tapi diakui banyak orang. Tetap saja teori-teori manusia tentang kejadian alam itu tidak masuk mutawatir. Sampai kita tunggu terjadinya apa yang diperhitungkan oleh mereka. Walaupun banyak hal terjadi. Seperti pengamatan tentang cuaca, itu bisa terjadi. Tapi tidak sampai ke tingkat mutawatir. Sebanyak orang, apapun orang yakin tentang teori itu, tidak jadi mutawatir. Itu yang dimaksud. Syarat yang kedua, wujudul adadil mu'tabar. Ada bilangan yang diakui, fi kulli tabaqat, pada setiap tingkatan. Ini berkaitan dengan hadis lebih utama. Ini Nabi, ini muhadis Bukhari, ini Nabi, ini Bukhari. Kan beritanya kita dengar dari Imam Bukhari. Antara Rasul dengan Nabi kan ada tingkatan, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai kepada Bukhari. Maka yang mutawatir mah di semua tingkatan jumlahnya harus banyak. Di setiap tingkatan. Di tingkat tabi'innya harus banyak, di tingkat tabi'un tabi'innya harus banyak, di tingkat tabi'un tabi'in harus banyak. Sampai kepada Bukhari menerima dari berita yang banyaknya sama. Jadi di setiap tingkatan banyaknya sudah harus menggambarkan ketidakmungkinan mereka berdusta bersama-sama. Kemudian yang ketiga, an yablughu adaduhum ila mablagh yamna'u fil adati tawatuhum alal kidwi. Jumlah mereka sampai kepada tingkatan yang tidak mungkin menurut kebiasaan mereka berdusta bersama-sama. Wala yuqayyidu dzalika bi adadin muayyanin. Walaupun tidak ditentukan berapa 100 200 tidak ditentukan. Cuma yang secara akal dan kebiasaan tidak mungkin orang sebanyak itu berdusta bersama-sama. Sekali lagi, satu syaratnya apa? Mudah diamati, didengar langsung, atau menyaksikan langsung. Beritanya harus seperti itu. Setiap orang itu. Yang kedua,
banyaknya orang di setiap tingkatan. Jadi tidak bisa di salah satunya, tapi semuanya banyak. Kemudian yang ketiga, jumlah-jumlah ini di jumlah yang memastikan menurut kebiasaan tidak mungkin orang berdusta bersama-sama. Itulah khobar mutawatir. Barangkali terakhir sebagai salah satu contoh, memang tidak begitu banyak dibanding dengan hadis-hadis ahad, tapi ada juga hadis-hadis yang benar-benar mutawatir. Silakan lihat di halaman 50. Pelajaran untuk terakhir sekarang insyaallah. Amsilatul mutawatiri minas sunnati. Contoh-contoh yang mutawatir dari sunnah. Minha diantaranya. Kalian tahu, oh ini hadis mutawatir yang memenuhi syarat seperti tadi. Silakan. Seperti minha diantara contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul hadisa anni, hati-hati menyebut berita dariku. Gitu kata Nabi, hati-hati menyebut hadis atau berita dariku. Bukan ini hadis, ini kata Nabi, ini amal Nabi. Hati-hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila kecuali ma'alimtum, yang benar-benar engkau tahu. Kecuali yang benar-benar engkau tahu. Ini berita dari Nabi setelah engkau benar tahu bahwa ini benar-benar dari Nabi. Kenapa? Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Barang siapa berdusta atas namaku, membuat hadis palsu dan sejenisnya, sesuatu amalan atau kejadian disandarkan kepada Nabi, padahal tidak jelas Nabi melakukannya, apalagi jelas Nabi tidak pernah melakukannya, apa sanksinya? Fayatabawa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah, sediakanlah tempat duduknya di neraka. Itu hadis mutawatir. Nabi mengatakan hati-hati dengan berbicara, menceritakan sesuatu atas nama aku sebelum kalian benar-benar tahu. Kenapa? Karena kalau orang berdusta atas nama Nabi padahal tidak, tempat kembalinya adalah neraka. Fanaqala Imam Nawawi, maka Imam Nawawi menukil, Imam Nawawi mencatat tentang hadis ini, annahu bahwa hadis ini jaa min mi'ataini minas sahabati radhiyallahu anhum. Hadis ini diterima, disampaikan di 200 sahabat yang menceritakan, menyampaikan hadis yang bunyinya seperti tadi. Itu hadis mutawatir, pasti benar ya, dalam kategori tertinggi dalam kesahan sahihnya hadis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yang termasuk hadis mutawatir adalah unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Ini hadis mutawatir juga, diterima banyak sahabat, banyak tabi'in, sampai kepada muhadis dalam kondisi yang tadi digambarkan memenuhi syarat untuk disebut mutawatir. Hadisnya berbunyi unzila, diturunkan, al-Qur'anu al-Qur'an ala sab'ati arufin, atas 7 huruf. Kata sebagian ulama 7 dialek, 7 cara baca. Faqra'u, bacalah oleh kalian, ma tayassara minhu, yang mudah bagi kalian. Pilihlah salah satu cara baca yang mudah bagi kalian. Walaupun memang Quran ada 7 macam cara membacanya. Semuanya benar dan tidak bertentangan, cuma di dalam cara membaca yang beragam. Kalian boleh baca salah satunya. Berarti tidak boleh membuat yang ke-8. Sudah ada 7. Ambil salah satu yang dari yang 7 yang kita bisa lakukan, bisa kita contoh. Itu hadis mutawatir. Sekian barangkali yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nanti paket kita lanjut kepada tentang hadis ahad. Sunnah kauliyah disebut juga dengan khobar. Tapi khobar dalam tanda petik. Kenapa khobar itu umum?
gitu. Sedangkan sunnah qauliyah sudah pasti benarnya. Itu sehingga diurai seperti ini. Ada yang benar-benar sunnah qauliyah, ini yang ini maktub bisidqi, pasti benarnya dari Allah, dari Rasul, dan khobar-khobar yang mutawatir. Yang barusan kita ambil contoh dalam syariat. Kemudian khobar yang pasti dustanya. Apa indikatornya? Kalau menyatakan sesuatu yang bertentangan, itu pasti dusta. Yang kedua, yang bertentangan dengan ketetapan syariat, bertentangan dengan kepastian syariat. Bagaimanapun indahnya itu dusta kalau bertentangan dengan kebenaran ukuran syariat. Tentu ini adar ukurannya adalah iman. Dan yang ketiga, layuk tau bisidqihi walakidbihi, tidak dipastikan benarnya atau dustanya. Ini untuk membedakan, tadi saya gambarkan kearifan para ulama, sejujur-jujur manusia tidak akan sampai ke sana. Sehingga kriterianya ini. Satu, la yatarajjahu sidquhu walakidbuhu. Tidak kuat baik benarnya ataupun dustanya. Khobar majhul, berita pasar cek orang mah, bergampil. Yang kedua, yatarajjahu sidquhu walakidbihi. Lebih kuat benarnya. Walaupun ada peluang, gitu masih ada saja. Tapi lebih besar peluang benarnya daripada dustanya. Contohnya orang-orang alim, orang-orang adil, guru-guru kalian. Yakini mereka benar, walaupun mereka tidak steril dari kesalahan. Nah, untuk membedakan kemanusiaan mereka. Dan ketiga, yatarajjahu kidbu ala sidqihi. Orang yang lebih kuat dustanya daripada benarnya. Berhati-hati ketika kita terima berita dari orang fasik. Karena buat mereka, jujur telangka. Mayoritas dia berbuat dusta. Itu orang-orang yang fasik. Kemudian tadi digambarkan tentang mutawatir, berita yang banyak disampaikan dengan mudah diamati dari jumlah orang yang tidak mungkin mereka berdusta bersama-sama. Dengan kriteria tadi disebutkan. Di dalam buku juga ada tentang syarat-syaratnya. Kemudian ada 2 hadis yang jadi contoh yang benar-benar hadis mutawatir. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Silakan baca ulang seperti saya sering anjurkan. Kalau ada kasus-kasus yang pakai contoh dengan ayat Al-Quran, teliti di dalam Al-Quran dengan lengkap. Itu akan lebih menggambarkan makna yang lebih lengkap. Jadi di buku ini kadang-kadang hanya cuplikan-cuplikan, itu untuk menghemat waktu dan ruang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan lindungan Allah dan suatu waktu, suatu saat kita bisa belajar secara norma tatap muka insya Allah. Berdoalah kita kepada Allah segera menghilangkan penyakit ini. Caranya bagaimana? Kita patuh terhadap aturan-aturan kesehatan, protokol kesehatan. Itu mempercepat akan selesainya masalah. Ketika orang tidak patuh, itu akan semakin panjang. Itu sebabnya kita tetap belum tatap muka. Kenapa? Karena hati-hati. Apa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya terbukti bahwa kerumunan orang yang melahirkan klaster baru, termasuk di kantor-kantor yang sekarang sedang terjadi. Jadi diperkirakan kita masih akan belajar seperti ini. Sabarlah, kemudian ikuti dengan cermat, ambillah sisi-sisi baiknya, atasi sisi-sisi yang kurangnya dari proses seperti ini. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.